Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk duduk di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu dan saling ingat mengingatkan akan bagian dari agama kita. Dan ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri, sebuah anugerah yang harusnya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap anugerah tersebut. Karena tafaqquh di dalam agama, mempelajari fikih agama adalah sebuah kehormatan dan nikmat yang sangat besar bagi seorang muslim, yaitu adalah lambang kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih di dalam agama. Akan membuatnya punya pemahaman di dalam agama. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya kefakihan dalam agama, maka itu artinya Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Dan di dalam konteks hadis dikatakan may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Kata khairan, kebaikan yang bentuknya lebih umum. Segala kebaikan yang diperlukan oleh manusia, apakah itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Siapa yang menghendaki kebaikan, maka semuanya adalah dengan cara menuntut ilmu agama. Dan kata khair itu
digunakan di dalam Al-Quran pada banyak keadaan, untuk banyak penamaan. Keadaan khair dibahasakan dengannya, untuk pahala, kebaikan, dan keadaan harta disebut dengan kata khair di dalam Al-Quran. Disebut dengan kata khair. Iya. Di dua tempat. Maka ini menunjukkan bahwa kebaikan yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu sangatlah banyak. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih di dalam agama, paham terhadap agamanya. Dan kepahaman seorang hamba terhadap agamanya, manfaat dan kebaikannya lebih banyak dari apa yang bisa kita gambarkan. Lebih banyak daripada apa yang bisa kita gambarkan. Karena di dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW sendiri sebutkan ratusan sisi keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama. Iya. Ilmu agama itu adalah sumber ketakwaan, sumber kebahagiaan, sumber petunjuk. Ia adalah harta yang paling mahal. Dan khusus memperbandingkan antara ilmu dan harta, Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab beliau Miftah Dari Sa'adah menyebutkan puluhan sisi yang menunjukkan bahwa ilmu itu tidak bisa dinilai dengan harta apapun. Karena itu orang yang mengerti ilmu agama dengan benar, tidak mungkin dia akan tinggalkan karena harta atau dunia yang sifatnya sementara, tidak akan menyertainya di alam kubur, tidak pula menyertainya di akhirat. Dan ilmu itu disebut dengan kekuasaan, disebut dengan sultan di dalam beberapa tempat di Al-Quranul Karim. Karena dia adalah kekuasaan yang kadang lebih hebat dari kekuasaan para penguasa. Banyak dari manusia Allah jadikan sebagai pemimpin, punya bala tentara, punya kekuatan. Namun kekuasaan dan kekuatan ilmu kadang lebih hebat daripada itu. Iya, kadang lebih hebat daripada itu. Lihatlah misalnya di dalam sejarah bagaimana kaum Khawarij mereka diperangi oleh para sahabat Rasulullah SAW. Perangi dengan kekuatan pedang, mereka tidak mundur kaum Khawarij. Tapi oleh Ibnu Abbas, kaum Khawarij didebat, diperangi dengan kekuatan ilmu. Oleh Ibnu Abbas sendirian, tidak ada yang menyertai beliau. Iya. Dan perhatikan, rujuk dari mereka 2.000 orang. Ibnu Abbas hanya membacakan pada mereka ayat-ayat Al-Quran dan sebagian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah ilmu adalah sumber kebaikan yang memperbaiki manusia pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, dan pada negerinya. Iya. Karena itu sebaik-baik kegiatan yang kaum muslimin menyibukkan dirinya dengan kegiatan itu adalah menuntut ilmu agama, tafaqquh di dalam agama. Dan tidak ada hal yang membuat orang kafir, musuh-musuh Islam, lebih marah ketika kaum muslimin mempelajari agamanya.
kembali mempelajari agamanya. Namun kapan mereka lalai dari agama, inilah yang diinginkan oleh para musuh, sehingga melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dan fenomena inilah yang kita saksikan. Kenyataan yang menyedihkan ini yang kita lihat. Banyak dari kaum muslimin jauh dari mempelajari ilmu agama. Iya. Dan alhamdulillah pada pembahasan daurah ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah dasar penting di dalam ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Dan ini pembahasan sifatnya sebagai dasar yang kita akan bahas secara keseluruhan insyaallah taala. Ya, bukan di sebagian pembahasan fikih saja, tapi di seluruh bab fikih dari 100 kaidah yang disebutkan oleh Ibnu al-Mibrad rahimahullahu taala. Demikian pula kita akan membahas pelajaran ilmu usul fikih yang terdapat di dalamnya banyak manfaat dan kebaikan. Ya, bukan artinya kita mempelajari ilmu usul fikih agar kita semua ini menjadi ahli ijtihad. Tidak. Tapi paling tidak seorang mengerti kenapa para ulama berdalilkan dengan dalil dengan bentuk yang seperti itu. Bagaimana cara mereka berdalilkan. Dan paling tidak kita punya gambaran untuk banyak orang di masa ini yang sering berbicara tentang masalah agama, tapi mereka tidak berpijak di atas pijakan yang kuat, tidak berpijak di atas dasar yang dipijak oleh para ulama. Ini maksud dan manfaat dari berbagai manfaat kita mempelajari ilmu usul fikih ini. Ya, dan tentunya ini adalah pembahasan tergolong dasar dan didorong fikih sebelumnya di Makassar di sini kita telah membahas kitab Ad-Durar al-Bahiyah karya Imam Asy-Syaukani, dan itu adalah dasar yang sangat indah sekali bagi siapa yang mempelajari ilmu fikih. Juga di tempat lain di Solo pernah kita bahas kitab Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Minhajus Salikin juga secara lengkap, itu ringkasan fikih yang bagus. Ya. Dan sebenarnya untuk daurah yang kedua pernah tergambar saya akan membahas kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah. Sebab di antara ringkasan Ibnu Qudamah sangat lengkap sekali dalam pembahasannya, meluas. Iya. Cuman saya merubahnya untuk kita membahas kitab ini agar supaya kita mengambil dasar yang lain yang sangat penting. Karena pembahasan buku ini dan buku yang kita pegang sebagaimana yang telah antum miliki semua panduannya, kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Thawabit Al-Fiqhiyah. Al-Qawaid Al-Kulliyah dan Al-Thawabit Al-Fiqhiyah karya Imam Jamaluddin Yusuf Ibn Al-Hasan Ibn Abdul Hadi yang lebih dikenal dengan nama Ibn Al-Mibrad, lebih dikenal dengan nama Ibn Al-Mibrad. Sebab Ibnu Abdul Hadi itu sendiri nama nisbat. Ada beberapa ulama yang disebut dengan nama Ibnu Abdul Hadi. Salah satunya beliau ini. Tapi kalau untuk penulis buku ini itu lebih dikenal dengan penyebutan Ibnu Al-Mibrad, sebagaimana yang kita akan baca pada biografinya. Iya. Dan buku ini sisi penting ya.
dan keistimewaannya. Pertama, buku ini bisa menggambarkan ilmu fikih itu secara keseluruhan. Bisa menggambarkan ilmu fikih itu secara keseluruhan. Nah, ini penggambaran penting sekali bagi seorang muslim dan muslimah, apalagi bagi seorang penuntut ilmu. Dia harus punya penggambaran fikih yang lengkap, agar supaya lengkap juga dia memandang keindahan Islam. Iya, lengkap juga dia memandang keindahan Islam. Dan saya kira kita di Indonesia ada kisah yang masyhur ya tentang tunanetra yang masuk memegang gajah. Semuanya ingin menggambarkan tentang gajah itu. Ya. Ada yang pegang telinganya, ada yang pegang belalainya, ada yang memegang ekornya, ada yang memegang kakinya, ada yang memegang badannya. Dan semuanya hanya menggambarkan apa yang dia pegang saja. Iya. Dan ini karena penggambarannya terhadap gajah tersebut hanya penggambaran yang apa? Sebatas yang dia ketahui, yang dia pegang. Berbeda dengan orang yang mengerti ilmu fikih secara global dari awal sampai akhir, walaupun tidak sempurna atau tidak secara detail dia mengenalnya. Ya. Karena mengenalnya pada tahap sangat detail ini tentunya perlu waktu dan perlu memarasah banyak ilmu yang dia perlukan untuk hal tersebut. Tapi yang melalui buku-buku seperti ini, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Al-Qawaid Al-Kulliyah, Al-Dhawabit Al-Fiqhiyah, juga seperti buku Ad-Durrul Bahiyah dan selainnya, ini sangat memudahkan ia untuk memahami Islam itu secara keseluruhan. Akan tampak keindahan Islam. Akan tampak sekali bahwa Islam itu dibangun di atas maqasid. Dibangun di atas maksud pensyariatan. Iya. Dan siapapun yang menisbatkan kepada Islam sesuatu, dia akan tergambar bahwa ini tidak mungkin Islam dianggap seperti itu. Dengan penggambaran yang telah dia pahami dari mempelajari ilmu fikih secara keseluruhan dari awal bab pembahasan fikih sampai akhir. Iya. Jadi orang yang mengerti fikih ibadah, dia hanya mengerti fikih ibadah saja, maka dia hanya punya gambaran bagaimana cara berwudu, kemudian cara bertaharah, cara umum, cara salat, mengeluarkan zakat, berpuasa, haji, ya. Dan di sebagian pembahasan ulama fikih ada yang memasukkan pembahasan jihad di dalam fikih ibadah. Hanya seputar itu pembahasannya. Ya. Dia tidak punya gambaran tentang bagaimana fikih nikah. Ya. Tidak punya gambaran tentang bagaimana fikih muamalah. Tidak punya gambaran tentang bagaimana fikih al-hudud, hukum-hukum had, peradilan, qada, dan yang berkaitan dengannya. Iya. Ada yang hanya mengenal fikih tentang nikah saja, tapi dia tidak mengenal fikih tentang apa? Muamalat. Maka ini tentunya beda penggambarannya antara orang yang sudah mengenal seluruhnya dan mengenal sebagian saja dari ilmu fikih. Tentunya beda apa wawasan berpikirnya. Dan ini mempengaruhi, memberikan pengaruh. Iya, memberikan pengaruh. Seperti contoh yang sering kita jumpai, ya, di keadaan banyak dari para penuntut ilmu itu tidak bisa membedakan antara sebuah pembahasan ini sifatnya hanya sekadar penjelasan, sekadar fatwa,
dan pembahasan yang sifatnya di peradilan. Sifatnya pembahasan qada. Ini beda antara dua pembahasan. Dan Nabi SAW di dalam haditsnya, ada hadits beliau sifatnya fatwa dari beliau. Dan ada hadits Nabi SAW sifatnya qada. Beliau menentukan keputusan sebagai posisi beliau sebagai hakim, sebagai qadi. Iya. Ini beda antara dua hal. Orang yang hanya bahas di pembahasan fikih ibadah saja, fikih muamalah saja, dia tidak mengerti pembahasan tentang fikih qada. Karena tidak membahas tentang masalah hukum-hukum seputar peradilan. Jadi memberikan pengaruh di dalam cara berfikir. Dan kita melihat sejumlah kesalahan disebabkan karena cara berfikir yang kurang sempurna ini. Iya. Jadi sering kita jumpai ya, sering kita jumpai. Kadang sebagian ustaz ditanya di majelis, apa hukum orang yang bekerja di bank? Ya. Ustaznya menjawab, riba adalah apa? Haram. Dan tidak boleh kalau menolong dalam kegiatan yang haram. Diberikan dalil-dalilnya. Sudah lengkap jawabannya, dia sudah terima. Hukumnya haram, tidak boleh tolong menolong dalam apa? Hal yang haram. Kalau begitu tidak boleh kerja di tempat yang ada apa? Riba padanya. Tapi orang-orang yang mendengar ini, setelah dia pahami jawaban, dia menerapkan kepada kawannya. Oh, ini kawan saya kerja di bank. Berarti ini adalah orang yang berbuat apa? Perbuatan yang haram. Oh, ini harus, orang ini keliru. Ini kadang di belakang itu, oh ini harus diboikot ikhwan ini. Tidak benar ikhwan kayak begini modelnya. Ya. Dan ini salah cara berpikirnya. Kenapa? Sebab sekarang dia sudah menggabungkan antara pembahasan yang sifatnya fatwa dan qada. Sekarang dia menghukumi ikhwan itu pembahasan yang sifatnya mengarah kepada apa? Penjatuhan hukum. Ya. Dia sekarang sebagai qadi menjatuhkan orang tidak boleh kerja di situ. Padahal alasan orang kerja di bank itu macam-macam. Ada yang dengan pilihannya, dan ini tidak diperbolehkan. Ada orang yang terpaksa. Ya. Dan manusia beraneka ragam keadaannya. Orang yang terpaksa misalnya keadaan sebagian orang disekolahkan. Ya, kalau dia langsung keluar dia harus membayar uang sekolah tersebut. Dari mana dia dapat duit untuk membayarnya? Ya, maka dia tidak ada jalan lain, hanya mempunyai jalan itu. Orang yang seperti ini tidak boleh dijatuhkan hukum seperti yang disebutkan. Dan si ustaz yang menjawab, dia jawabannya umum, tidak mengarah kepada orang tertentu. Andai kata dia ditanya kepada kondisi dan keadaan orang tertentu, maka mungkin saja jawabannya berbeda. Mungkin saja jawabannya apa? Berbeda. Iya. Jadi secara umum kenapa hal ini bisa terjadi kekeliruan di dalam memahami? Karena penggambaran ilmu fikih yang kurang. Ya. Penggambaran ilmu fikih yang kurang. Ya. Dan sebagian orang terlalu mudah yang memberikan hukum. Oh ini sesuatu tidak ada dari as-salaf yang mengerjakannya. Dan ini kalimat berat ya. Mengatakan tidak ada dari as-salaf yang mengerjakannya. Ya, seakan-akan dia Syekhul Islam sudah. Mengerti seluruh tuntunan agama dari awal sampai akhir, dari A sampai Z-nya, dari alif sampai ya-nya semuanya dia paham. Dari yang luput baginya. Iya. Jadi kalimat-kalimat yang seperti ini tidak sembarang diucapkan. Tidak sembarang diucapkan. Para ulama kita pun yang terkenal ahli fatwa dan keilmuannya, mereka kalau menggunakan bahasa yang seperti itu dengan bahasa yang semua orang memahaminya. Beliau berkata, saya tidak mengetahui ada dari as-salaf yang berucap seperti ini. Dia disebutkan sebatas pengetahuannya. Ini datang tidak ada dari as-salaf yang mengetahui mengerjakannya yang seperti itu. Ini kalimat agak berat.
Ya, jelas ya? Sebab ilmu, apalagi dia berkaitan dengan fikih, banyak dari bentuk ilmu yang harus dia pelajari. Ya, pertama ilmu fikih itu ada banyak madhab yang menjelaskan. Iya. Maka paling tidak pertama dia mengenal Al-Quranul Karim yang merupakan sumber rujukan di dalam pemahaman fikih. Kemudian dia memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia harus punya hadis-hadis ilmam tentang hadis yang memuat hukum. Iya. Tidak cukup dia hanya mengenal Umdatul Ahkam, Bulughul Maram saja. Dia harus mengenal buku-buku yang lainnya lebih luas daripada itu, yang memuat tentang hadis-hadis hukum. Dia mengenal Muntaqal Akhbar misalnya, atau dia mengenal misalnya Al-Ahkam yang dikumpul oleh An-Nawawi, ya. Atau dia mengenal misalnya Al-Imam karya Ibnu Daqiq Al-Eid, buku-buku yang lebih luas daripada itu yang memuat hadis-hadis hukum, agar supaya dia mengerti sisi pendalilan para ulama itu dari mana. Walaupun ada pendapat yang lemah yang dipengaruhi oleh sebagian ulama, kita tahu dalil lemahnya yang mana. Dalil lemahnya yang mana. Jadi harus punya ilmu, punya penguasaan terhadap banyak hadis. Demikian pula dia perlu menguasai pendapat para ulama di berbagai negeri. Iya. Dia harus mengerti mazhab para ulama, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah. Iya, ini 4 mazhab faqih. Dan ada uraian para ulama yang lain yang punya aqwal, ucapan-ucapan pembahasan fikih yang diwarisi oleh para a'immah. Banyak dinukil oleh Ibnu Al-Mundhir dalam kitab Al-Awsat atau dalam Al-Ishraf. Demikian pula ya diuraikan oleh para imam yang lainnya. Ya. Maka dia hendaknya mengerti pendapat-pendapat para ulama ini. Ya, demikian pula dia harus mengenal ucapan-ucapan as-salaf para a'immah. Ya. Ini dia perlu baca Musannaf Abdul Razzaq. Dia perlu baca Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Supaya dia sendiri langsung melihat bagaimana as-salaf menyikapi pembahasan-pembahasan fikih ini secara langsung. Ya. Bagaimana mereka mengomentari masuk misalnya tentang pembahasan berwudu menggunakan air laut. Apakah ada dari as-salaf yang pernah melakukannya? Dia baca di dalam Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dia akan dapatkan riwayat-riwayat athar dari as-salaf yang berwudu dengan apa? Air laut, dan ada sebagian as-salaf yang tidak suka berwudu dengan air laut. Iya. Supaya dia mengerti orang terdahulu itu bagaimana pemahaman fikihnya. Iya. Bagaimana pemahaman fikihnya. Jelas ya? Maka ini bentuk dari ilmu diperlukan. Demikian pula sebelumnya diperlukan dia menguasai dan membaca buku-buku tentang ijma'at, buku yang memuat tentang ijma' para ulama, kesepakatan ulama. Ya, jangan sampai dia datang di akhir masa, di abad ke-14 Hijriah, dia membuat ucapan tersendiri tidak ada dari ulama kaum muslimin yang mendahulunya. Atau dia berijtihad pada sesuatu dan sesuatu itu disepakati oleh para ulama, berbeda dengan ijtihadnya. Dan ini suatu hal yang tercela dalam pembahasan apa? Memahami ilmu agama. Iya. Karena itulah perlu penggambaran yang penting atau yang menyeluruh bagi seorang penuntut ilmu terhadap ilmu fikih, agar supaya ya yang memiliki wawasan berpikir yang baik, dan juga ketika memandang masalah, dia akan memandang masalah itu dengan pandangan sesuai dengan syariat, juga ia menempatkannya sesuai dengan apa yang diharuskan oleh syariat. Menempatkannya harus sesuai dengan syariat pula. Iya. Dan inilah pentingnya kita mempelajari ilmu fikih ini. Iya. Dan subhanallah, perhatian kaum muslimin untuk mempelajari hal ini. Kalau kita melihat ke negeri kita di Indonesia ini adalah
suatu ilmu yang mungkin jarang kita melihat dari kaum muslimin perhatian untuk mempelajari ilmu fikih dari awal sampai akhir. Ya, karena itu saya sebutkan tadi bahwa keberadaan kita semua di tempat ini itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk dimudahkan menyelesaikan pembahasan buku yang kita akan bahas pada hari ini. Iya. Dan di antara keistimewaan buku ini, ya, buku ini memuat pembahasan kawaid, kaidah-kaidah dan dhawabit, pijakan-pijakan dalam ilmu fikih. Ya, walaupun dhawabitnya lebih banyak daripada kawaidnya. Nah, dan para ulama sangat perhatian sekali dalam mempelajari ilmu apa saja. Mereka sangat perhatian memperhatikan kaidah dan dhawabit. Ya. Karena memang orang yang ingin masuk di bidang ilmu apa saja, dia harus perhatikan beberapa sudut pembahasan. Sekarang kita duduk di majelis ini, ya, yang dibicarakan oleh guru banyak. Pembicaraannya banyak. Tapi dari pembicaraan guru ini ada kesimpulan yang harus kita pegang. Ya. Maka seorang penuntut ilmu harus pandai melihat mana titik kesimpulan yang harus dia pegang dari guru, yang harus dia catat, yang harus dia perhatikan, yang harus dia apa? Dia simpulkan. Iya. Karena tidak semua yang diucapkan oleh guru itu bisa dihafal. Tapi kita hanya mengambil sesuatu yang memang merupakan kesimpulan dari pelajaran. Nah, di sinilah pentingnya seorang memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dia melihat kepada definisi yang diterangkan berkaitan dengan ilmu yang akan dijelaskan. Kita masuk di pembahasan taharah misalnya, diterangkan taharah itu apa, bersuci itu apa. Ya, masuk di pembahasan salat. Salat itu apa definisinya? Iya. Kemudian yang kedua, dia memperhatikan tentang hukum dari masalah-masalah itu. Ya. Ini juga merupakan fokusnya, fokus perhatiannya. Kemudian yang ketiga, dia memperhatikan kaidah-kaidah yang digunakan di dalam masalah tersebut, atau kalau kita sekarang sifatnya mempelajari uraian, mungkin dari situ kita munculkan kaidah. Ya. Dari uraian tersebut tersimpul kaidah. Jadi perhatikan kaidah yang dipakai. Ya. Dhawabit, ketentuan, pijakan. Ya. Di dalam pembahasan akan diterangkan misalnya oleh Ibnu Mibrad nanti bahwa dalam sujud sahwi itu terjadi, dilakukan, disyariatkan, dilakukan karena 3 sebab. Karena dia menambah, atau karena dia mengurangi, atau karena dia ragu. Ya, ini kaidah namanya. Jadi kalau kaidah ini dia pegang, sudah tergambar dengan baik di benaknya. Ya. Tidak ada lagi selain daripada 3 ini. Dia hanya pegang 3. Jadi ada sujud sahwi, kalau dia menambah, atau dia mengurangi, atau dia apa? Dia ragu. Ini bentuk kaidah tertanam pada apa? Pada dirinya di pembahasan sujud sahwi. Dia simpulkan sebagai sebuah kaidah. Jelas ya? Baik. Dan ada di dalam pembahasan juga yang perlu kita catat yang berkaitan dengan at-tafasil, pembagian-pembagian. Tentang pembagian-pembagian. Seperti nanti akan datang, di kaidah akan disebutkan oleh Ibnu Mibrad, beliau membagi syarikat terbagi 5. Syarikat itu terbagi berapa? Terbagi 5. Ada syarikat al-anan, ada syarikat al-wujub, ada syarikat al-abdan, ada syarikat
Al-mudarabah, dan ada syarikat al-mufawadah. 5 syarikat. Ya. Ini at-taqasim, pembagian yang seperti ini harus kita cermati. Ya. Jelas ya? Karena ini memberikan pengaruh penting nanti dalam penggambaran fikih. Ya. Terjadi A dan B kerjasama dalam sebuah niaga, dalam sebuah usaha. Ya. Kita bisa lihat ini usahanya, jenis kerjasamanya apa bentuknya, di syarikat yang mana dari 5 ini. Sebab kita punya apa? 5 pembagian yang kita kuasai. Jelas ya? Berbeda dengan orang yang tidak kenal pembagian. Oh, dia cuma mengerti syarikat-syarikat. Ya. Dan dia tidak bisa memilah antara bentuk perniagaan. Kalau terjadi kerugian atau terjadi keuntungan, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara menyelesaikannya, dia kan mengalami banyak kesulitan dalam menentukan hukum. Kenapa? Sebab pemahamannya terhadap syarikat itu ada kekurangan. Ya. Ini hal-hal yang biasa, apalagi kalau dia melihat kejadian kekinian yang terjadi. Wah, bisa lebih banyak lagi bingungnya. Ya. Muncul dihadapi sekarang lagi banyak, lagi tren. Ya. Bisnis waralaba. Dia lihat waralaba. Bentuk dari syarikat. Apakah boleh atau tidak? Ini pembahasannya di pembahasan syarikat. Jadi kalau dia mengerti ilmu tentang syarikat, ilmu pembagian-pembagiannya, dia bisa ada penggambaran, bisa menilai. Ya. Ini bentuk syarikat yang dibenarkan bagaimana, yang tidak dibenarkan bagaimana. Jelas ya? Demikian pula kita penting mengenal al-furu', perbedaan-perbedaan. Ya. Ini yang penting dicatat dari guru. Kalau guru membedakan perbedaan antara A dan B adalah ini. Jelas ya? Nah, seperti misalnya al-fuqaha membedakan antara salat zuhur dan salat Jumat. Apa perbedaannya? Ya. Oh, banyak sekali perbedaannya. Banyak sekali perbedaannya. Syekh Ibnu Utsaimin membedakannya lebih dari 20 sisi perbedaan antara salat zuhur dan salat apa? Salat Jumat. Iya. Banyak sisi perbedaan. Dan perbedaan ini kita harus apa? Harus menguasainya. Supaya kita pandai membedakan antara A dan B itu apa. Jangan sampai sesuatu yang berbeda akhirnya kita apa? Kita samakan. Ya, dan ini yang terjadi di banyak kekacauan di dalam memahami. Karena ya, ketika ia menghadiri seorang guru mengajar ilmu, dia tidak tahu apa yang harus dia tulis, apa yang harus dia simpulkan. Tapi kalau kita pegang ketentuan yang saya terangkan tadi, insya Allah kita akan mudah menyimpulkan apa yang diterangkan oleh guru. Ya. Contoh misalnya di pembahasan kredit. Ya. Kredit itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Jelas ya, harus dibedakan antara bentuk-bentuk itu. Karena sebagian bentuk dibolehkan, sebagian bentuk tidak dibolehkan. Ya. Jadi kalau dia tidak bisa membedakan, dia hanya tahu kredit. Kredit itu membayar tidak secara kontan, secara beransur. Ya. Jelas ya? Sisa yang tertanam dalam jiwanya, sisi yang mana? Sisi lebih membolehkan atau sisi yang tidak bolehnya? Tapi kalau dia bisa membedakan jenis-jenis kredit yang ada, dan ini di pembahasan fikihnya banyak pembahasan. Ada pembahasan taqsid, ada pembahasan bai'ul aina, ada pembahasan at-tawarruk, ada pembahasan bai'ul marabah lil amir bisyara, ada pembahasan al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Dan mungkin dimasukkan di pembahasan yang lain. Iya. Mungkin masuk di dalamnya pembahasan as-salam, pembahasan al-istisna, ada pembahasan-pembahasan lain. Ini pembahasan perlu kita pahami. Apa perbedaannya antara taqsid dan al-aina? Apa perbedaan antara taqsid dan bai'ul marabah lil amir bisyara? Antara al-aina dan tawarruk apa bedanya? Itu punya perbedaan-perbedaan. Harus dipahami. Maka ini dari pokok yang harusnya diperhatikan oleh seorang yang mempelajari ilmu fikih. Nah, maka ini subhanallah buku, ya, sisi keistimewaannya penulis yang mendidik kita
untuk menyimpulkan pembahasan itu dengan kesimpulan yang ringkas. Dengan kesimpulan yang ringkas. Iya. Sebab inilah yang sebenarnya yang merupakan inti dari ilmu itu. Inti dari ilmu itu. Ya. Kalau kita lihat misalnya, saya pernah baca fatwa Syekh bin Baz rahimahullah di pembahasan masalah air. Jawaban beliau ringkas sekali. Beliau ditanya tentang masalah air, ringkas beliau jawab. Tapi isi jawaban beliau ini itu sebenarnya kesimpulan dari buku-buku fikih itu yang memuat tentang pembahasan air. Ya. Perhatikan, lihat bagaimana ilmu para ulama itu. Nah, demikian pula misalnya banyak dari ulama kita ditanya tentang pembagian orang kafir. Mereka bagi orang kafir menjadi 4. Ya. Ada kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, sebagian ada yang membaca musta'min, dan ada kafir harbi, 4 jenis kafir. Ya. Ini 4 jenis kafir ini, kalau kita langsung baca di buku fikih, mungkin sulit kita ketemukan pembagiannya 4. Kenapa? Sebab pembahasan kafir dhimmi itu satu bab khusus dalam pembahasan jihad. Ahkam ahlul dhimmah pembahasannya. Pembahasan kafir mu'ahad itu satu pembahasan khusus di pembahasan jihad tentang mu'ahadah. Pembahasan tentang kafir musta'min itu satu pembahasan khusus di pembahasan jihad. Pembahasan tentang aman. Iya. Jadi penuntut ilmu yang dia membaca ilmu itu, ya, secara luas, langsung membaca secara luas tanpa mengambil dari ringkasan atau tanpa mengambil dari guru, dia akan sulit memahami, menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan itu. Tapi begitu dia membaca buku Ibn Abdul Hadi ini, Ibn al-Mubbilat ini, maka akan tergambar bagaimana cara menyimpulkan masail. Pembahasan-pembahasan besar, kalau beliau diringkas jadi satu kaidah. Diringkas jadi apa? Satu kaidah. Ya. Dan inilah sebenarnya kedetailan ilmu fikih di sini. Dan pemahaman fikih. Nah, dan ini di antara manfaat yang sangat besar, yang penting untuk kita perhatikan. Iya. Baik. Di sini mungkin saya perlu menerangkan beberapa pendahuluan lain berkaitan dengan buku. Yang pertama di judul buku Al-Qawaid Al-Kulliyah. Kalau kita terjemahkan Al-Qawaid, Al-Qawaid jamak dari apa? Jamak dari qaidah. Ya. Jamak dari qaidah. Dan qaidah itu adalah pijakan. Ya. Qaidah itu adalah fondasi. Nah, dan yang disebut dengan kaidah, dia adalah dasar pijakan yang memuat banyak hukum. Iya. Yang memuat banyak hukum dan mencakup banyak pembahasan. Itu kaidah. Adapun ad-dawabit, ad-dawabit jamak dari apa? Jamak dari dhabit. Dan dhabit itu ketentuan, aturan, pijakan, dhabit. Ya. Dhabit itu sebenarnya mirip dengan kaidah. Mirip dengan kaidah. Hanya saja berbeda dari sisi kaidah itu, kaidah dipakai di seluruh pembahasan. Itu kaidah. Ya. Tidak ada sebuah kaidah dikatakan oleh para ulama ini kaidah. Maka itu bisa dipakai di pembahasan taharah, bisa dipakai di pembahasan salat, bisa dipakai di pembahasan haji, di pembahasan yang lainnya bisa dipakai. Jelas ya? Seperti contoh misalnya, ya. Seperti contoh, ya. Akan datang nanti disebut oleh Ibnu Al-Ibrat kaidah
yang ke-99. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidaklah hilang, tidaklah gugur dengan keraguan. Ya. Keyakinan tidak gugur dengan apa? Keraguan. Ini kaidah. Bisa dipakai di seluruh pembahasan. Ya, masuk di pembahasan taharah, bersuci. Seorang dia yakin berhadas dan dia ragu. Tadi saya sudah wudu atau belum? Maka ini kaidahnya apa? Kaidahnya dipakai. Keyakinan tidak boleh digugurkan dengan apa? Keraguan. Maka dianggap dirinya apa? Belum berwudu. Sebab itu yang meyakinkan dia belum berwudu. Dia ragu, sudah berwudu atau belum? Jelas ya? Kita masuk di pembahasan haji. Ya. Seorang melakukan tawaf. Ya. Dia melakukan apa? Dia melakukan tawaf. Ya. Dia melakukan tawaf. Di putaran keempat, dia ragu apakah ini putaran yang keempat atau putaran yang kelima. Tapi dia yakin 4 putaran sudah dia lewati. Hanya saja yang kelima ini dia ragu. Sekarang yang mana yang dia pakai? Yang keempat atau yang kelima? Dianggap itu yang keempat. Jelas ya? Dianggap itu yang keempat. Demikian. Jadi dipakai di banyak pembahasan. Ya, berbeda dengan dhabit. Kalau dhabit itu adalah aturan berkaitan dengan satu bab saja. Ya. Berkaitan dengan satu pembahasan saja. Jelas ya? Baik, saya jangan terlalu banyak memberi contoh, nanti pusing terlalu banyak contohnya. Saya kembali lagi ke contoh yang saya sudah sebutkan. Kita sebutkan dari bahwa sujud sahwi terjadi sujud itu karena berapa sebab? 3 sebab. Karena apa? Menambah, mengurangi atau apa? Ragu. Ya. Ini kaidah dipakai di pembahasan apa? Hah? Dipakai di pembahasan sujud sahwi saja. Maka ini hakikatnya disebut apa? Disebut dhabit. Tapi penulis menyebutnya apa? Kaidah. Ya, inilah yang ingin saya ingatkan di sini. Bahwa asalnya dibedakan antara kaidah dan dhabit. Tapi sebagian para ulama ada yang menggunakan dengan penggunaan yang sama. Ada yang menggunakan kaidah, tapi yang diinginkan dengannya dhabit. Ada yang mengatakan dhabit, tapi yang diinginkan dengannya adalah apa? Kaidah. Jadi banyak di buku para ulama. Seperti buku ini kita akan ketemukan semuanya dari kaidah yang pertama sampai kaidah yang ke-100. Semuanya disebut oleh penulis dengan nama Al-Qaidah. Kaidah semuanya. Jelas ya? Padahal dari sebagian kaidah ini, atau dari kebanyakan, bahkan kebanyakan kaidah yang disebutkan, itu sebenarnya dhawabit, bukan qawaid. Kalau dalam mana istilah. Iya. Dan ada buku-buku yang seperti ini. Ada buku-buku yang seperti ini. Bukan cuma penulis saja yang menulis buku seperti ini. Ya. Banyak dari para ulama menulis buku-buku yang semisal ini. Di antara buku yang paling masyhur adalah buku yang ditulis oleh Ibnu Rajab, Qawaid Ibnu Rajab. Ibnu Rajab menyebutkan 160 kaidah di dalam qawaidnya. Iya. Nah ini kitab Ibnu Rajab ini kitab yang luar biasa. Ya. Membuat para ulama setelahnya takjub. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Rajab katanya mengumpulkan uraian Ibnu Taimiyah yang tersebar di berbagai bukunya. Ya. Jadi mengumpulkan saja itu sudah hebat. Ya. Karena tidak semua orang bisa paham. Ya. Suatu yang tersebar dia kumpulkan, dia rapikan, itu tidak semua orang bisa paham. Tapi oleh para ulama dinilai bahwa itu adalah penilaian yang keliru, mengatakan bahwa Ibnu Rajab mengumpulkan dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Rajab lebih daripada itu. Ya. Lebih daripada itu. Jadi subhanallah, kalau kita ingin membahas ya buku Ibnu Rajab ini
Kita harus menyelesaikan dulu pembahasan fikih dari awal sampai akhir. Ya. Kalau sudah bahas fikih dari awal sampai akhir, sudah pernah belajar, nah itu baru ringan untuk mempelajari qawaid Ibnu Rajab. Ya. Sebab Ibnu Rajab ketika menguraikan satu kaidah, beliau bawakan tafri'at, cabang-cabang yang berkaitan dengan kaidah itu. Sebagian cabangnya ada di pembahasan taharah, sebagian cabangnya ada di pembahasan nikah, sebagian cabangnya ada di pembahasan peradilan. Ya. Jadi kalau dia tak belajar fikih dari awal sampai akhir, dia akan sulit memahami buku tersebut. Sulit memahami buku tersebut. Iya. Baik. Jadi ini kesimpulan penjelasan yang ingin saya terangkan berkaitan dengan al-qawaid. Perbedaan antara al-qawaid dan al-dawabit. Ya, jadi sekali lagi isi dari buku ini penulis rahimahullah, ya, di pendahuluannya juga beliau terangkan akan menyebutkan 100 kaidah. Ya. Dan beliau sebut dengan nama kaidah. Tapi hakikatnya yang beliau terangkan ada kaidah dan ada apa? Ada dhabit. Ada kaidah dan ada dhabit yang beliau uraikan. Dan kesimpulan yang lain yang ingin saya simpulkan bahwa penyebutan dhabit dalam buku ini itu lebih banyak daripada penyebutan apa? Penyebutan kaidah. Ya. Penyebutan dhabit lebih banyak daripada penyebutan kaidah. Baik. Kemudian di sini di pendahuluan saya perlu terangkan biografi dari penulis. Ya. Penulis buku ini nama beliau Yusuf Ibnul Hasan. Ini nama lengkapnya ya. Yusuf Ibnul Hasan bin Ahmad bin Hasan bin Ahmad bin Abdul Hadi bin Yusuf bin Muhammad bin Qudama Al-Umari Al-Adawi Al-Qurashi. Ya. Jadi kalau asal nisbat, kalau dikatakan Al-Umari, itu artinya dari keturunan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini berjalan ya. Siapa yang dari keturunan Umar bin Khattab itu disebutkan Al-Umari akhirnya. Iya. Dan beliau ini dari keturunan Umar bin Khattab. Beliau diberi kunyah Abul Mahasin. Kunyah beliau Abul Mahasin. Ya. Dan digelari Jamaluddin. Digelari Jamaluddin. Ya, karena kebiasaan orang di masa itu, kalau dia namanya Yusuf, maka digelari Jamaluddin. Ya, sebab Nabi Yusuf itu orangnya apa? Jamil. Ya. Karena itu disebut Jamaluddin. Jelas ya? Ini penulis rahimahullah. Dan beliau ini bermukim di Dimashq. Bermukim di Damaskus. Dan beliau lebih dikenal dengan panggilan Ibnul Mibrat. Ibnul apa? Ibnul Mibrat. Ya. Dari sebagian guru kita ada yang membaca Ibnul Mabrid, ada yang membaca begitu. Ya, tapi muhakkik buku ini menerangkan bahwa yang lebih tepatnya dibaca Mibrat, mimnya di kasrah. Dan ini beliau sebutkan apa? Keterangan yang menguatkan kenapa dibaca Ibnul Mibrat. Ya, yang kelihatannya memang dibaca Ibnul Mibrat itu lebih tepat. Ya, jadi dikenal dengan panggilan Ibnul Mibrat. Ya. Dan luar biasa ya di pembahasan nama-nama. Ya, dan inilah kedetailan ilmu syariat kita. Jadi nama rawi itu dibaca Mibrat atau dibaca Mabrid, itu ada pembahasannya. Ya. Ini bukan pembahasan apa namanya asal bunyi saja. Ya. Asbun kata orang Makassar, asal bunyi. Jelas ya? Asal ngomongnya tidak. Ini ada pembahasannya. Kenapa dibaca begini? Kenapa di fathah? Kenapa di kasrah? Itu semuanya ada uraiannya. Dan sembarang baca. Ya. Dan ada buku-buku yang menerangkan khusus tentang hal ini. Ada buku-buku yang menerangkan khusus tentang rawi. Ya.
namanya dibaca Hamid atau dibaca Humid, namanya dibaca Salam atau dibaca Salam. Ya, itu ada pembahasannya. Jelas ya? Dan ada babitnya. Nisbatnya. Ya. Nisbatnya dibaca Al-Hamdani atau Al-Hamadani. Ya, ini dibedakan. Dan ini ada buku yang menguraikan. Jelas ya? Nah itu subhanallah pembahasan ilmu syariat kita betul-betul lengkap. Ya, orang keliru membaca saja bisa diluruskan bacanya, bisa ditahu. Ya. Dan ini sengaja saya ingatkan di sini agar supaya kita semua berbangga dengan ilmu agama kita. Tidak ada dari ilmu apapun yang ada di dunia ini yang lebih detail daripada ilmu agama kita. Dalam segala hal, di pembahasan apapun. Ya. Saya kembali kepada biografi penulis. Jadi beliau dikenal dengan panggilan siapa? Ibnu al-Mibrad. Nah, tentang tahun beliau dilahirkan, ini para ulama yang memberikan biografi ada beberapa keterangan. Ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan tahun 840 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan tahun 841 Hijriah. Iya. Baik. Nah ini perbedaan tidak terlalu jauh ya antara 840 841. Ya. Tapi semuanya sepakat menyebutkan bahwa beliau meninggal tahun 909 Hijriah. Sebagaimana yang tertera di sampul buku. Nah, beliau mempunyai banyak guru. Ya. Beliau mempunyai banyak guru. Nah, sebutkan di dalam sebagian biografinya oleh An-Najm Al-Ghazi diterangkan bahwa beliau ini membaca Al-Quran terhadap guru beliau Syekh Ahmad Al-Misri Al-Hambali. Untuk bacaan Al-Quran diambil dari guru. Ya. Coba orang membaca Al-Quran dia bukan baca sendiri, bukan pula dia hanya belajar tajwid kemudian baca sendiri, tidak. Tapi dia perdengarkan ke guru agar supaya dibenarkan bacaannya. Dibenarkan bacaannya. Iya. Dan ini dari sunnah salaf dalam membaca Al-Quran. Karena para sahabat mengambil Al-Quran itu dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Mereka mendengarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ya. Tidak sembarang baca. Berhentinya pun tidak sembarang berhenti. Ya, ketika membaca dia berhenti di mana, itu ada ilmunya. Tidak asal napasnya mau berhenti, ya dia berhenti di situ. Tidak. Tapi dia bisa perhitungkan berhentinya tepatnya di mana. Tepatnya di mana? Iya. Jelas ya? Ini ada pembahasannya. Karena itu di banyak biografi para ulama kita diterangkan mereka membaca Al-Quran kepada guru mereka siapa. Wajamaah dan beberapa ulama yang lainnya. Kemudian kata beliau wala Syekh Muhammad wa Syekh Umar Al-Askariyin wa Syekh Zaid Al-Habban wa shalla bil Qur'ani 3 marrat. Dan beliau salat dengan membaca Al-Quran ini maksudnya lengkap 3 kali. 3 kali khatam. Wa qara'a al-Muqni' ala Syekh Taqiyuddin Al-Jura'i. Beliau membaca Al-Muqni' karya Ibnu Qudamah. Iya, Al-Muqni' ini tingkatan kedua. Di tingkatan buku yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Jadi Ibnu Qudamah, ya subhanallah, ya kata para ulama, beliau menulis buku, ya kata Syuyukhina Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahullah, Ibnu Qudamah ini menulis 4 buku untuk 4 tingkatan sekolahan.
Untuk tingkatan SD yang pertama, yang kedua tingkatan SMP, yang ketiga tingkatan SMA, yang keempat tingkatan kuliah. Apa yang tingkatan SD-nya? Itu Umdatul Fiqh. Ya. Tingkatan SMP-nya apa? Kitab Al-Muqni'. Tingkatan SMA-nya apa? Kitab Al-Kafi. Tingkatan kuliahnya apa? Kitab Al-Mughni. Ya. Kitab Al-Mughni. Jelas ya? Jadi ini 4 tingkatan ditulis oleh Ibnu Nawawi. Semuanya di pembahasan fikih. Semuanya di pembahasan fikih. Ya. Maka ini sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa ilmu ini ya, ada cara di dalam mempelajarinya, bukan asal-asalan. Ada metode, ada manhajiyah yang hendaknya kita tempuh di dalam mempelajarinya. Ya. Baik. Dan subhanallah beliau membaca Al-Muqni kepada guru beliau Taqiyuddin Al-Jurai wa Syekh Taqiyuddin Ibn Qundus wal Qadi Alauddin Al-Mardawi. Ini Al-Mardawi penulis kitab Al-Insaf. Ya. Penulis kitab Al-Insaf. Kitab yang masyhur yang mengumpulkan kesimpulan madhab di dalam fikih Hambali. Ya, dan buku beliau ini termasuk buku yang sangat bagus sekali. Wa hadara runusa khalaiq. Minha al-Qadi Burhanuddin Ibn Muflih. Ya. Masya Allah. Beliau menghadiri durus sejumlah dari para ulama. Di antaranya adalah Burhanuddin Ibn Muflih. Ibn Muflih ini penulis kitab Al-Mubdi'. Ini termasuk buku di fikih Hambali juga sangat indah. Dan termasuk keistimewaan penulisnya, beliau banyak menukil dari ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ikhtiarat Ibnu Taimiyah. Dalam pembahasan-pembahasan indah di dalam buku Al-Mubdi' ini tidak diketemukan di tempat lain. Nah, wa Syekh Burhanuddin Az-Zurai. Ini di dalam fikihnya. Kemudian disebutkan wa akhadha al-hadits an khalaik, dan beliau mengambil ilmu hadis dari banyak ulama. Min ashabi Ibnu Hajar, dari murid-murid Ibnu Hajar. Beliau memang mengambil banyak dari murid Ibnu Hajar, tapi beliau sendiri punya ijazah langsung dari Ibnu Hajar. Punya ijazah langsung dari siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa Ibnu al-Iraqi. Ya, kalau dikatakan Ibnu al-Iraqi berarti anak dari Abdurrahim Al-Iraqi. Ya, rahimahullah. Jadi anaknya namanya Ahmad. Ya. Lebih dikenal biasanya dengan panggilan Waliyuddin Al-Iraqi. Waliyuddin Al-Iraqi. Nah, ini kisah ayah dan anak ini jadi pelajaran tersendiri. Sebab Al-Iraqi rahimahullah, beliau untuk anaknya Waliyuddin, beliau tuliskan buku khusus supaya dihafal oleh anaknya. Iya. Dihafal oleh anaknya. Dan buku ini kemudian disyarah oleh Al-Iraqi. Ya, disyarah oleh Al-Iraqi. Ya. Tapi beliau meninggal sebelum menyelesaikan syarahnya. Kemudian akhirnya syarah itu dilanjutkan oleh anaknya, Waliyuddin Al-Iraqi. Itulah syarah yang dicetak dalam 8 jilid, disebut dengan nama Tarhut Tasrib. Tarhut Tasrib. Syarah yang sangat indah sekali, menunjukkan keluasan ilmu. Ya, dan banyak sekali pembahasan-pembahasan yang sangat menakjubkan di buku itu. Nah, kemudian Wabnul Badisi, disebutkan beberapa nama dan disebutkan juga nama Ibn Nasiruddin. Ini Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi. Ini juga dari ulama terkenal di masa itu, dan beliau punya banyak buku dicetak pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang hadis. Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi. Nah, kata beliau, dikatakan pula oleh Al-Kamal Al-Ghazzi, wa akhadha al-ilm an masyayikh katsiratin jiddan. Beliau mengambil ilmu dari banyak guru, banyak sekali. Qad jama'ahum fi mu'jamaini kabir wa saghir. Beliau kumpulkan nama-nama gurunya dalam 2 mu'jam. Ada mu'jam kabir dan ada mu'jam saghir. Kumpulan nama-nama gurunya. Ya. Ini perbedaannya antara masa dahulu dengan masa sekarang.
Ya, kalau masa dahulu, sebagian para ulama kita yang masyhur, kebanyakan dari mereka memiliki guru yang sangat banyak. Punya ma'ajin, guru tentang gurunya. Buku daftar khusus tentang nama-nama gurunya. Jelas ya? Ini baru nama gurunya dia. Ya, dia mengambil dari gurunya apa, menghadiri majelis apa, dia membaca apa, dan seterusnya. Ya. Berbeda dengan kita di masa ini. Ya. Berbeda dengan kita di masa ini. Yang punya satu guru ya, alhamdulillah. Jelas ya? Tapi di masa dahulu, subhanallah. Ini keberadaan mereka. Ya. Dan adanya perbedaan ini tentunya memberikan perbedaan pada kualitasnya. Karena itu kualitas di masa dahulu itu luar biasa, berbeda dengan kualitas di masa kita sekarang. Ya. Jelas ya? Kualitas di masa kita sekarang. Nah, maka dari sini saya ingin mengingatkan bahwa menuntut ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Hendaknya kita syukuri hal tersebut dengan lebih giat lagi. Ya, lebih banyak belajar dan menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis para guru. Nah, dan disebutkan di sini siapa yang memberikan ijazah kepada beliau. Ya. Dan di antara hal yang indah diterangkan oleh Ibn Tulun, wa hafidhal Quran wal muqni wa tufi fil usul wa alfiyat ibn Malik. Beliau ini hafal Al-Quran. Beliau hafal kitab Al-Muqni. Jadi Al-Muqni yang dia baca kepada gurunya itu sudah dihafal. Ya. Masya Allah ya. Al-Muqni dicetak 2 jilid ya. Beliau hafal Al-Muqni. Wat-Tufi beliau baca. Beliau hafal kitab At-Tufi. Dalam ilmu usul fikih. Kitab At-Tufi dikenal dengan nama Mukhtasar Ar-Rawdah. Ya. Mukhtasar Ar-Rawdah. Dan disebut juga dengan nama Al-Bulbul fi Usulul Fiqh. Ini buku juga diajarkan ya di kalangan para guru kita di masa ini. Nah, termasuk buku yang sangat bagus, ya, ringkas dalam pembahasan ilmu usul fikih, tapi bagus. Demikian pula beliau hafal Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu. Iya. Nah, ini kita lihat dalam biografi beliau ya, bagaimana beliau menghafalkannya. Karena seorang penuntut ilmu memang seperti itu keadaannya. Dia harus punya bekal hafalan. Iya. Bekal hafalan. Walaupun hafalan tidak cukup, harus ada pemahaman. Tapi pemahaman tanpa hafalan juga tidak terlalu banyak berguna. Iya. Karena itu para ulama anjurkan pada setiap bidang ilmu seorang itu mempunyai hafalan. Bidang ilmu apa saja. Dia punya hafalan buku yang ringkas di dalam bidang ilmu itu. Nah, dan ini kita saksikan hingga hari ini guru-guru kita yang merupakan panutan manusia, mereka punya hafalan di banyak bab. Ya. Maklum ya bagaimana Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz rahimahullah, hafalan beliau, Syekh Ibn Utsaimin, sebutkan bahwa beliau hafal Zadul Mustaqni'. Beliau juga hafal Nuniyah Ibn Al-Qayyim. Ya. Ada hafalan-hafalan mereka menghafalnya dan selalu dijaga. Ya, di sebagian pelajaran Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, pernah ada yang bertanya ya, kepada beliau tentang sebuah kalimat di matan Zadul Mustaqni'. Ya. Orang ini mengatakan mungkin begini dan mungkin begini. Kata Syekh yang saya hafal begini. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau ada hafalan di dalam hal tersebut. Ya. Dan ini tampak sekali hafalannya itu memberikan pengaruh. Ya. Dan kelihatan kalau mereka berbicara, ya, dasar pijakannya sangat kuat sekali. Dasar pijakannya sangat kuat. Apa yang mereka ungkapkan sangat meyakinkan. Ya. Dan ini sifat ya ahlul ilm. Dan tentunya di masa ini kita
sama dengan masa dahulu. Ya, masa dahulu yang dituntut mereka menghafalnya lebih banyak. Ya. Ada menghafal sanad-sanad hadits dan seterusnya. Karena memang penting untuk menghafal sanad hadits menjaga. Tidak ada buku sulit untuk menjaganya. Ya. Kalau sekarang ini ada menghafal kutubus sittah dengan sanadnya, itu saya anggap kurang kerjaan. Ya. Sekarang ini. Atau dia mengerjakan sesuatu bukan yang afdal. Kenapa? Sebab sanad sudah terjaga di dalam buku. Ya, terpelihara. Ya, daripada dia sibuk menghafal seluruh sanad itu, mending dia hafal matan-matan yang lainnya. Jelas ya? Dia hafal matannya saja, sanadnya dia biarkan. Kalau dia ambil di sanad, dia ambil perputaran sanad saja. Dia ambil perputaran sanad. Ya. Misalnya disebutkan hadits. Disebutkan hadits misalnya dari jalurnya saja. Oh, ini hadits dari jalur Ma'mar, dari Abdul Razzaq, ya, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah. Dia sebut jalurnya saja. Jangan lebih daripada itu. Oh, ini hadits dari Muawiyah bin Haidah, dari ayahnya, dari kakeknya. Oh, ini hadits dari jalan Bahaz bin Hakim, ya, dari ayahnya, dari kakeknya. Oh, semisal dengan itu. Diambil jalur. Tapi kalau dah hafal seluruh sanad, ini selain dari dia perlu waktu untuk meroja, ya, juga kurang bermanfaat. Apalagi sekarang ini, kalau kita ingin hafal semua sanad, betapa banyak sanad yang kita hafal. Ya. Nah, seorang misalnya diberi ijazah oleh gurunya. Ya. Sekarang ini ya, antara kita, ya, antara guru sekarang ini sampai kepada Nabi, itu belasan orang. Ya, yang paling ringkas sanadnya mungkin dia bisa dapat 19 atau 18 orang antara dia antara Nabi. 18 orang dia hafal untuk satu hadis. Ini tentunya makan waktu, karena itu diambil di matanya saja. Jelas ya? Jadi ada dari ilmu hendaknya kita perhatikan. Ada dasar di Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia berusaha untuk menghafalkannya. Kalau dia tidak bisa mampu, tidak menghafal seluruhnya, paling tidak dia menghafal ayat-ayat yang biasa dibaca. Kalau dia berkecimpung dalam ilmu fikih, maka dia menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan ahkam, berkaitan dengan hukum-hukum. Sebab ayat-ayat ahkam ini ada buku-buku yang menulisnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan ayat ahkam itu 500 ayat. Ya, jadi dia hafal yang 500 saja. Jelas ya? Kalau dia berdalilkan ayatnya bisa keluar, dia hafalkan ayatnya. Kalau dia tidak bisa hafal seluruhnya. Nah, walaupun yang benarnya bahwa ayat-ayat ahkam lebih daripada itu. Ya, sebab orang di dalam memetik hukum, ya, karena di sebagian ulama yang mengatakan tidak ada petikan hukum di situ, tapi di ulama yang lainnya dia bisa keluarkan sebuah hukum dari ayat yang dikira tidak ada petikan hukum padanya. Jelas ya? Ya. Di hadis misalnya, dihafal Arba'in Nawawiyah, yang 42 hadis. Kalau dia ingin naik sedikit, hafal Umdatul Ahkam. Kalau dia ingin naik lagi, hafal Bulughul Maram. Ya. Dia ingin lebih daripada itu, ya silakan dia ingin menghafal Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tapi kalau dia dahulukan menghafal Sahih Muslim, itu lebih bagus. Karena tertib menghafal Sahih Muslim lebih mudah daripada Sahih Al-Bukhari. Iya. Kalau dia sulit langsung menghafal dengan sahihnya, dia ambil mukhtasarnya, ada ringkasannya. Ada ringkasan Sahih Al-Bukhari, ada ringkasan Sahih Muslim. Keduanya karya Al-Mundiri, ada karya Az-Zubayri, ada ringkasan Syekh Al-Albani untuk Sahih Al-Bukhari. Dan termasuk ringkasan yang paling bagus untuk Sahih Bukhari, ada ringkasan Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syitri. Bagus sekali. Siapa yang ingin menghafal Sahih Al-Bukhari? Iya. Jelas ya? Maka dimudahkan. Siapa yang ingin menghafal, tapi diambil dari dasar. Dia masuk belajar ilmu mustalah hadis. Dia hafal dasarnya. Dia hafal Al-Baiquniyah, atau dia hafal Nukhbatul Fikr. Dia ingin lebih bagus, hafal Alfiyatul Iraqi atau Alfiyah As-Suyuti, tidak ada masalah. Silahkan dia hafal. Iya. Dia masuk dalam ilmu fikih, dia ambil buku yang ringkas, itu dia hafal. Dia hafal Ad-Durrul Bahiyah, ya lumayan. Jelas ya?
Dia ingin hafal matan yang lain silahkan. Ya, cuman kita di Indonesia ini biaya adalah mazhab Syafi'i ya. Kalau dia hafal di mazhab Syafi'i itu lebih bagus. Ya, kalau dia hafal misalnya matan Abu Syuja bagus. Matan Abu Syuja. Ya. Nah, ini sudah Doro ini mazhab Hambali ya yang kita baca ini, sebab penulisnya Hambali. Sebenarnya ada buku yang mirip dengan ini di mazhab Syafi'i yaitu matan Abu Syuja, mirip. Ya, cuman matan Abu Syuja ini perlu waktu lebih lama lagi kita membahasnya. Dan sekarang untuk buku ini kita hanya ada waktu 6 hari untuk menyelesaikan 100 kaidah. Ya, ada 6 hari ya menyelesaikan 100 kaidah. Sebab 3 hari yang terakhir kita ingin membahas pembahasan apa? Usul fikih. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang lain insyaallah kali kita bahas matan Abu Syuja. Nah, demikian pula seorang yang masuk di ilmu faraid misalnya, dia hafal matan yang ringkas dalam faraid. Yang paling masyhur yang dihafal adalah apa? Ar-Rahabiyah. Dia hafalkan. Demikian pula dalam akidah. Dia hafal buku yang ringkas dalam akidah. Paling tidak dia hafal Qawaidul Arba'ah, Thalatsatul Usul, ya, Kitabut Tauhid, Akidah Wasithiyah. Saya kira kalau dia hafal 4 ini sudah bagus, sudah mewakili. Ya, dan kebanyakan masyayikh kita menganjurkan menghafal 4 ini. Nah, untuk pembahasan akidah. Ya. Demikian pula di ilmu tafsir. Ada matan yang bisa dihafal, seperti matan Az-Zamzami karya Suyuti. Ya, ini bagus juga untuk dihafal ringkas dan bagus mewakili tentang apa? Kaidah-kaidah seputar penafsiran. Ya. Maka himmah harus ada pada seorang penuntut ilmu. Ya. Kapan dia punya hafalan itu lebih baik. Ingat dia akan lebih baik karena memang tidak diharuskan. Kalau dia tidak bisa menghafal, maka caranya adalah dia banyak mengulangi buku itu. Dia banyak mengulanginya. Banyak membacanya sampai menyatu dengan jiwanya. Itu caranya kalau dia tidak menghafalkannya. Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau membaca kitab Ar-Risalah dari Imam Syafi'i 500 kali. Ya. Kita 1 kali saja belum pernah selesai. Ya. Beliau membaca 500 kali. Kata beliau tiap kali beliau selesai membaca kitab Ar-Risalah, ada saja faedah yang beliau dapatkan tidak beliau dapatkan di bacaan sebelumnya. Tidak beliau dapatkan di bacaan sebelumnya. Maka banyak mengulangi itu penting. Ya, karena itu di pembahasan yang telah lalu saya ingatkan. Ya, jangan seorang selesai buku, Durrul Bahiyah selesai nanti buku ini, setelah itu bukunya dibungkus baik-baik, ya, simpan di lemari, ya, jadi pusaka peninggalan. Ya. Ini bukan sifat seorang menuntut ilmu. Tapi dia terus mengulanginya. Ya. Ini kita lihat ya di kalangan ulama kita juga di masa ini yang masyhur dengan fatwa seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya. Itu orang-orang yang betul-betul mungkin karena mereka membaca buku dan terbilang berapa buku sudah yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi dari buku yang diajarkan ini memberikan manfaat yang sangat besar baginya, pengaruh yang sangat mendalam. Iya. Dan saya yakin banyak dari buku itu tidak dihafalkan oleh masyayikh kita. Mereka hafal dasar-dasarnya, tapi karena sangat banyaknya mereka membaca, iya, sangat banyaknya mereka membaca, maka seakan-akan dianggap oleh orang-orang beliau hafal. Pernah suatu hari ditanya ke Syekh bin Baz, katanya, wahai Syekh, apakah engkau hafal kutub sittah? Sebab Syekh rahimahullah tiap kali berdalilkan dengan hadis ini dari sahabat fulan dikeluarkan oleh fulan dan fulan, sebutkan keluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai. Ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ya heran orang-orang melihat. Oh ini kelihatannya Syekh bin Baz hafal kutub sittah. Ketika ditanyakan kepada beliau, kata beliau saya tidak hafal. Tapi kami terlalu banyak membaca buku itu. Ya. Saking banyaknya beliau membaca, itu memberikan dasar yang beliau hafal, beliau sangat mungkin sekali menghafal Bulughul Maram.
Itu hafalan luar biasa beliau di Bulughul Maram, sangat mungkin sekali. Syekh bin Baz rahimahullah. Adapun di buku yang lainnya beliau sangat banyak membacanya. Nah, maka ini dasar-dasar yang hendaknya dipegang oleh seorang penuntut ilmu, dan kita hendaknya selalu memacu diri kita ya, untuk banyak memperkuat landasan-landasan ilmu ini. Dan di sini disebutkan banyak dari biografi nama-nama guru beliau, juga disebutkan murid-murid beliau yang sangat banyak ya, yang menunjukkan bahwa beliau ini adalah orang yang memang punya kegemaran mengajar ya, dan menyampaikan ilmu. Dan mazhab beliau rahimahullah sebagaimana kebanyakan para ulama Hambaliyah, mereka di pembahasan fikih Hambali, tapi di pembahasan akidah mereka di atas keyakinan as-salaf. Walaupun dikritik dalam sebagian kalimat di pembahasan akidah itu biasa. Ya. Di sebagian pembahasan akidah seperti Al-Qadhi Abu Ya'la juga sebagai penulis, dan penulis punya buku, beliau menerangkan pembahasan akidah di buku itu. Beliau punya buku judulnya Mughni Dawil Afham Anil Kutubil Katsirati fil Ahkam. Ya, ini buku beliau ringkasan fikih lengkap. Keunikannya beliau tidak hanya meringkas mazhab Hambali, bahkan beliau meringkas 4 mazhab sekaligus. Ringkasan lengkap. Ya. Karena itu beliau sebut bukunya dengan nama Mughni Dawil Afham, hal yang mencukupi orang yang memiliki pemahaman. Ya, dari buku-buku yang sangat banyak dalam buku. Jadi kalau dia baca buku ini saja sudah cukup menurut penulis. Ya. Dan buku ini beliau sendiri mulai mensyarahnya. Dikatakan bahwa beliau mulai mensyarahnya tapi belum selesai. Itu pun yang beliau sudah selesaikan 120 jilid dalam mensyarah bukunya. Ya. Dan oleh sebagian ulama kita di masa ini, yaitu guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Ubaikan, beliau mensyarah buku ini dalam 7 jilid. Itu baru selesai pembahasan taharah 7 jilid. Pembahasan salat. Baru selesai pembahasan salat 7 jilid. Ya. Karena memang ini buku oleh penulis dibuat lengkap sekali tentang kesimpulan-kesimpulan fikih. Hanya kesimpulannya saja ya, bukan uraiannya. Dan di awal buku ini beliau terangkan beberapa pendahuluan. Salah satu pendahuluannya beliau uraikan tentang akidah yang sepatutnya diyakini. Nah, di situ beliau tulis pembahasan akidah, dan tampak ya beliau ini di atas akidah as-salaf. Ya, rahimahullah. Adapun pujian para ulama terhadap beliau sangat banyak. Ya, pujian ulama terhadap beliau. Beliau digelari sebagai Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Musannif Al-Muhaddith. Ya. Dipuji oleh para ulama dengan pujian-pujian yang sangat harum. Ya, dan buku beliau sangat banyak sekali karya-karya tulis beliau. Ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Ubaikan di dalam pendahuluan buku beliau mensyarah Mughni Dawil Afham, dan syarah beliau sebut dengan nama Ghayatul Maram. Di pendahuluan bukunya beliau sebutkan dari karya Ibnu Abdul Hadi sekitar 80 judul buku yang beliau tulis. Itu pun dari buku-buku yang beliau sebutkan di situ saya yakin tidak seluruhnya. Ya, karena saya ketemukan di internet ada manuskrip judulnya Mukhtasar Ahadits Ahkam. Ya, dan ketika saya baca, penulisnya adalah sama. Ibnu Mibrat ini menulis. Ya, dan rangkaian tulisannya bagus. Ya. Dia beda dengan kitab Al-Muharrar karya Ibnu Abdul Hadi. Ada lagi Ibnu Abdul Hadi satu ya, penulis kitab apa? Al-Muharrar, dan penulis kitab dalam banyak pembahasan fikih juga. Ya, ini beda. Semuanya Ibnu Abdul Hadi tapi beda orangnya. Di penulis Al-Muharrar itu lebih dikenal dengan Ibn Abdul Hadi. Ya, kalau ini lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Mibrat. Dia Ibnu Abdul Hadi juga, tapi lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Mibrat. Iya. Baik. Dan Ibnu Al-Mibrat ini punya kitab Mukhtasar Ahadits Al-Ahkam. Ada yang saya sebutkan tadi itu manuskrip dari
pustaka Dhahiriyah, dan bagus sekali tulisannya. Ya, tulisannya bagus. Ya, dan ada fawaid-fawaid ilmiah juga berkaitan dengan hadis-hadis ahkam di dalamnya. Baik, ini sebagian yang berkaitan dengan penulis, dan ini rangkaian dari pendahuluan kita untuk membahas buku ini. Dan insyaallah taala kita akan melalui ini sudah hari pertama ya. Kita akan berlalu bersama kita 6 hari untuk membahas buku ini. Ya, dan tentunya pada setiap harinya saya punya jadwal 4 sesi. Pada subuh dan waktu seperti sekarang ini, ya dari jam 9 atau setengah 10 sampai zuhur. Kemudian pada asar, kemudian pada maghrib sampai pada isya sedikit. Jadi 4 pertemuan ya setiap harinya. Ya, maka insyaallah taala buku ini kita akan selesaikan dalam 22 kali pertemuan. Ya, jadi kalau 22 kali pertemuan, ya paling tidak dalam sehari kita harus baca 5. Dalam satu kali pertemuan paling tidak kita baca berapa kaidah? 5 kaidah. Ya, tapi sebagian kaidah panjang. Ya. Sebagian kaidah panjang. Sebagian kaidah, ya mungkin kalau ada kaidah seperti itu 10 pun bisa kita baca sekaligus karena dia ringkas. Ya, kaidah yang panjang ini ya perlu dan kita uraikan, tentunya perlu waktu lebih banyak untuk menguraikannya. Ya, dan ini adalah pendahuluan, dan saya akhiri dengan nasihat untuk diri saya dan seluruh ikhwah sekalian bahwa ilmu itu perlu ada kesabaran. Iya, perlu ada kesabaran. Dan kesabaran bagi seorang penuntut ilmu itu adalah cirinya. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, la yustata'ul ilm birahatil jasad. Sesungguhnya ilmu itu tidaklah didapatkan dengan jasad yang santai. Tidak didapatkan dengan jasad yang santai. Ya, maka hari-hari yang kita hadapi ini ya memang ya hari-hari yang lama ya, apalagi banyak dari ikhwan sekalian yang hadir dari luar kota, yang meninggalkan keluarga, ya anak-anak, kesibukan, ya, dan juga menghadapi lingkungan yang baru, apalagi fasilitas seadanya, ya maka mudah-mudahan kesabaran kita di sini terhitung bagian dari amalan saleh kita di dalam menuntut ilmu, dan bagian dari berkah yang menambah keindahan ilmu ini untuk kita semua. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, sudah dekat dari waktu salat zuhur. Kita siap-siap untuk salat zuhur. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.